kita mencoba untuk menertibkan ibadah kita sehingga pola hidup kita itu nanti akan tertib, Teratur. betul sekali. Tuh, ibadah juga penting ya teman-teman. Jadi harus pinter-pinter untuk mengatur waktu. Oke? Oke Bu, kita langsung lanjut ke segmen 3 Bu ya. Bisa? Oke. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang pola makan dan pola hidup ya Bu. Sekarang gimana nih Bu kalau pola pikir? Oke Bu? Oke. Nah, untuk pola pikir itu, Bu Neni bisa jelasin nggak Bu apa itu fixed mindset dan growth mindset? Fixed mindset maksudnya. Fixed mindset, oh ya Allah. Gini. Yang saya tahu tentang fixed mindset itu adalah anak-anak atau kita ya, orang yang merasa diam. Jadi dia itu pola pikirnya adalah pola pikir diam. Jadi dia itu ya inilah aku dapatnya dari Allah itu ya seperti ini gitu. Nggak mau berkembang gitu Bu, nggak ya? berkembang. Jadi untuk orang-orang yang seperti ini dia cirinya biasanya kelihatan kok. Kalau dia itu suka berada di tempat yang nyaman ya, berada di zona nyaman. Itu orang-orang yang seperti itu biasanya orangnya fixed mindset. Oh gitu. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini kalau dia ada masalah itu sering-seringnya dia itu mencari kambing hitam ya. Oh gitu. Suka membela dirinya. Main victim gitu Bu ya? Wah, sepertinya seperti itu. Kenapa? Karena dia harus berada di tempat yang aman gitu. Begitu. Terus kalau pola pikir itu apakah dapat mempengaruhi kesehatan kita Bu? Kan sekarang kan banyak yang muda yang overthinking, gak anak muda aja sih semuanya juga overthinking berlebihan ya Bu. Akhirnya jangan-jangan gitu ya. Ya sangat. Karena gini, kesehatan kita itu bisa sehat dengan pola pikir yang bagus ya. Kita terbuka, fresh, menerima apa adanya seperti itu tuh enak. Sehingga nantinya kita mikirnya itu ndak aduh kayak seperti itu ya kan. Nah, kalau sudah kata-kata aduh, itu artinya kita sudah sakit loh. Oh gitu Bu ya? Benar, kita sudah sakit. Nah, ini mengakibatkan nanti daya tahan tubuh kita itu turun. Nah, 90%, kebanyakan wis kalau 90% ya, 70% orang sakit itu karena dari pola pikirnya dia sudah sakit. Oh gitu. Makanya kalau yang seperti ini, cobalah kita untuk fresh ya. Positive thinking. Gitu. Terus sekarang juga banyak Bu anak muda yang kayak dikit-dikit aku insecure, aku takut nanti aku nggak bisa gini, aku juga sama anak itu bisa kayak gitu. Itu gimana Bu ya cara menghandle-nya itu Bu? Cara menghandle, yang jelas kita lihat dulu apa itu insecure ya. Jadi kata-kata insecure itu adalah kata-kata di mana kita merasa saya tidak mau dihakimi orang karena salah. Entah itu salah dalam artian secara fisik aku ada yang kurang, atau mungkin ada ucapan kita yang tidak pas dan sebagainya. Itu orang-orang insecure ini tidak percaya diri artinya ya. Itu. Untuk orang-orang yang ini tadi tanyanya bagaimana cara menghandle-nya tuh gimana? Ya. Biar kita tuh nggak insecure terus, nggak percaya diri terus. Kan kita harus percaya diri dong Bu tentunya. Tapi masih remaja kan masih banyak hal-hal yang harus kita coba gitu pastinya. Intinya adalah kita harus bersahabat dengan diri kita sendiri. Ya. Apa yang kita dapat, apa yang ada di kita, itu adalah kita. Kita syukuri itu. Kita bersyukur dengan apa yang ada di dalam tubuh kita dan tidak pernah menyalahkan diri kita. Nah, kalau kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita berdamai dengan diri kita sendiri, otomatis ya rasa percaya diri itu ada. Karena tidak mikir aku kurangnya apa ya. Nah, seperti itu akhirnya. Gitu. Jadi pola pikir itu juga sangat-sangat penting ya Bu bagi kesehatan, karena tadi kalau kita sampai overthinking berlebihan, terus kita insecure, intinya nggak percaya diri sama diri kita sendiri itu juga sangat-sangat berpengaruh pada kesehatan ya Bu. Apalagi sekarang udah banyak yang kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita bersama-sama untuk bisa menerima diri kita sendiri. Ada lagi Mbak satu yang tadi bisa sebagai lawannya fixed mindset. Apa mindset? Itu namanya growth mindset. Growth mindset. Nah, itu growth itu adalah orang-orang yang dimana dia itu kalau kita namakan anti mainstream ya. Katakan anti mainstream itu adalah dia itu mencoba untuk merubah dari sebuah kebiasaan atau dia lebih terbuka. Dia lebih terbuka. Nah, orang-orang yang seperti ini itu justru malah dia lebih suka untuk ditantang. Sehingga keinginan untuk majunya itu lebih besar.
Oh gitu ya Bu. Itu lawan dari fixed mindset tadi. Berarti ada dua mindset ya guys ya. Ada fixed mindset, ada growth mindset. Nah, kalian yang mana nih? Oke. Kita lanjut ya Bu ya ke selanjutnya. Boleh, lanjut. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu nih Bu Neni, yaitu gak kakean pola. Maksudnya apa sih gak kakean pola ini Bu Neni? Karena kan pasti mendengar kata gak kakean pola ini kan sudah yang kayak, oh pasti macem-macem nih. Nah, itu maksudnya gimana Bu Neni? Biar clear gitu Bu Neni. Ya. Jadi sebenarnya kata-kata pola tadi kan ada 4 ya, tapi yang terakhir itu pola. Pola. Ya, jadi pertama pola makan, pola hidup, pola pikir. Kakean pola. Pola itu tindakan ya. Kakean itu kebanyakan ya, seperti itu. Jadi kayak yang kita pahami segala sesuatu yang berlebihan itu juga akhirnya tidak baik. Nah, itu. Contoh aja ini yang tadi di pola makan tadi ada ya, itu ya. Gimana kalau kita makan cabai itu enak, vitaminnya juga tinggi ya, vitamin C-nya. Tetapi kalau ada kata-kata kakean, kebanyakan kan ya. Kalau sudah kebanyakan, apa yang terjadi pada tubuh kita? Sakit perut. Nah, itu apalagi kalau levelnya ya gitu ya. Nah, ini juga nanti akan merusak ya kan, merusak pada sistem pencernaan itu. Terus kemudian di pola hidup tadi ada itu begadang ya, betul, begadang. Kita begadang boleh dalam artian sekali-sekali, tapi kalau setiap hari dipakai begadang ya, jadi malam itu yang harusnya waktunya untuk tidur ternyata digunakan untuk main HP atau ngobrol drakor drakor ya, itu anak muda banget ya. Nah, kalau seperti itu kita sudah melewati masa tidur kita ya kan, sudah bergeser, sudah akhirnya kita sudah tidak bisa tidur. Kalau sudah tidak bisa tidur, kemudian kita pagi ngantuk, ngantuk nggak bisa sekolah, itu juga nggak bisa, ya nggak bagus ya, itu pola tidur. Ada lagi merokok. Saya tidak berani banter ya. Merokok. Untuk merokok, saya katakan merokok itu adalah ada yang bilang sebagai inspirasi ya, katanya. Katanya itu mungkin alasan saya tidak tahu ya, tapi yang jelas ini juga secara biologi ya, di ilmu kebiologian itu di situ kan nanti akan merusak paru-paru kita juga ya kan, sistem pernafasan kita juga akan bermasalah, apalagi kalau merokok itu intens terus-terusan nih, kecanduan itu selain bermasalah untuk kita, juga kasihan untuk yang berada di dekat kita. Ya, rokok pasif ya Bu ya. Perokok pasif. Mbaknya pacarnya merokok enggak ya? Saya nggak punya pacar loh Bu. Gitu. Ya, itu termasuk salah satunya. Mungkin ada lagi yang macam-macamnya, itu banyak sih sebenarnya ya. Berarti nggak kakean pola itu ya, bolehlah pedas tapi jangan kebanyakan, boleh begadang tapi jangan kebanyakan. Kelebihan iya, kelebihannya tuh yang nggak baik ya, gitu ya Bu ya. Nah, jadi kemarin ini Bu, kita udah ngadain Q&A di Instagram kita Bu, dan ada beberapa yang tanya. Nah, ini kita ambil 4 aja Bu ya. Yang pertama ini dari Sofi Viana Mulya. Pertanyaannya, upaya apa aja sih yang dapat dilakukan untuk mendukung dan mewujudkan sehat diri dan lingkungan? Kembali dari awal kita katakan komitmen dulu ya. Iya. Komitmen bahwa kita ingin sehat. Dan niatan. Nah, kalau sudah ada komitmen, itu kita mengikuti aturan yang ada. Ya, jadi makan itu bagaimana, ya makan yang baik itu bagaimana dengan pola-polanya. Utamanya ya gini, kita banyak makan sayur. Air putih itu harus diprioritaskan, dan itu untuk kita sehari mungkin 8 gelas ya boleh? Ya, sekitar 2 liter ya. 2 literan. 2 liter itu. Terus kemudian jangan memakan makanan yang merusak kita. Nah, itu kan pola makan yang baik ya. Itu termasuk di situ ada gizi seimbangnya ya. Tidak boleh terlalu berlebih makan karbohidratnya yang tinggi. Sudah nasi sama nasi tuh ya. Betul. Kalau sekarang bukan mie sama nasi, mie sama ayam geprek. Oh iya, itu gimana Bu ya? Ayam geprek, terus kemudian di situ ada sambal. Enak memang. Tapi itu masih satu unsur. Oh gitu. Semuanya karbohidrat semua, hanya ayamnya aja yang sedikit ya, yang sedikit proteinnya, tapi tidak ada sayur. Oh iya. Terus kemudian lemaknya tinggi. Nah, untuk kita untuk lemak ini jangan berlebihan, apalagi lemak yang sekarang, ya kan? Itu sementara tepung yang kita pakai itu juga tidak murni dengan tepungnya. Ada tambahan-tambahan sehingga itu bisa gurih ya. Bisa enak gitu ya.
bisa enak gitu. Jadi terus kemudian kita menjalankan pola hidup yang baik, ya kan? Intinya adalah semuanya teratur dan tertata, Konsisten ya, Bu, ya. konsisten untuk melakukan itu. Gitu. Gitu ya. Iya. Oke, tanggapan yang kedua ini dari Rizkiyah.putri. Bu Neni, bagaimana cara menjaga kesehatan fisik dan mental sambil juga menjaga lingkungan? Tuh katanya. Otomatis 4 pola itu tadi itu kan sudah menjaga fisik ya, Iya. fisik dan mental ya. Iya. Lakukan itu. Lakukan. 4 tadi dilakuin. 4 itu yang dilakukan. Bagaimana menjaga pola yang makan yang baik, pola pikirnya juga baik, pola hidupnya baik, dan tidak kakean pola. Kalau kita melaksanakan itu, secara fisik kita bagus. Fisik yang bagus, mental yang bagus, otomatis nantinya akan mengakibatkan lingkungan kita juga akan menjadi baik. Jadi kita punya aura positif gitu, Bu ya. Betul sekali. Tuh, jadi 4-4-nya harus dilakuin ya teman-teman. Walaupun dikit-dikit tapi konsisten. Itu ya, Bu ya. Betul. Nah, selanjutnya ini ada tanggapan dari RW.Nairus, Bu. Apa peran teknologi di masa kini dalam meningkatkan kesehatan dan lingkungan? Peranannya ya. Ya. Yang jelas kalau untuk peranan ini yang secara positif ya. Ya. Itu edukasinya luar biasa. Edukasi di YouTube udah banyak, Bu ya. Oh, sudah banyak. YouTube, semuanya sudah ada. 4 pola itu ada loh di situ. Iya. Tinggal kita bagaimana mengambilnya ya. Ya, cara kita menyikapinya. Menyikapinya itu bagaimana. Itu perannya baik sekali Iya. dan luar biasa. Apalagi karena sekarang ada ini kan, Bu, aplikasi kayak Halodoc kayak gitu-gitu. Bisa itu banyak sekali. tanya gitu kan, Bu, Ada nanti langsung Halodoc, dijawab. ada Halodoc, itu bisa langsung. Enak itu. Ya, jadi sangat mengedukasi ya, Bu ya. Sangat. Sangat. Nah, untuk tanggapan keempat atau yang terakhir dari Cinta Nafala. Ya, ini tips untuk pola makan yang baik gimana, Bu? Gitu. Dari tadi kok pola makan, Pola terus ya makan, kayaknya terus ya. pola makan itu utama gitu ya. Iya, oke. Kan itu untuk hidup kita ya. Iya, betul. Tadi sudah saya bahas ya untuk pola makan sedikit. Yang pertama adalah makanan yang kita makan itu adalah gizi yang seimbang. Iya. Ya, dikatakan gizi seimbang itu kalau ada karbohidrat, protein, Vitamin, ya, mineral. vitamin, mineral. Jangan lupa lemaknya ya. Oh, Lemak itu perlu juga. Terus kemudian air. Air. Iya, itu kalau semua unsur itu ada, kita aman. Kenapa? Karena mereka punya fungsinya masing-masing. Itu jangan ada yang dihindari. Iya kan itu. Terus kemudian makan sayur dan buah. Sayur dan buah. Makan sayur dan buah itu penting sekali untuk adik-adik, apalagi ya untuk adik-adik muda ini ya. Sayur dan buah itu penting sekali. Apalagi untuk yang cewek-cewek itu ya. Untuk pencernaan juga loh sayurnya itu, biar kita tidak gampang kena ambeien. Iya. Betul ya. Kemudian yang ketiga, prioritaskan air putih. Air putih. Daripada es cekek itu, Bu ya. Itu apa ya? Yang 1000-an itu loh, Bu, biasanya di warung-warung kayak gitu-gitu, yang di plastik diginiin itu. Bukan es cekek kalau sekarang yang lagi in itu. Apa, Bu? Teh. Oh, teh, malah Ada teh. teh. Ada segala macam itu ya. Itu manisnya luar biasa loh. Iya, bener. Nah, itu. Sementara yang berikutnya itu tadi, hindari manis-manis. Hindari manis-manis. Jadi kebutuhan kita tentang manis itu sebenarnya hanya 50 gram. 50 gram itu cuma 5 sendok ya. 5 sendok makan untuk sehari. Iya. Kenapa? Karena karbohidrat juga manis. Iya. Dirimu juga manis loh. Itu ya, karbohidrat itu manis. Jadi semuanya membuat zat gula. Jadi jangan berlebih. Jangan berlebihan. Betul. Kemudian lagi kurangi garam. Kurangi garam. Micin-micin. Otomatis kalau itu. Bukan micin tapi sebenarnya garamnya ya. Garam. Karena kita dikenal sebagai bangsa yang suka gurih ya. Iya. Makanan gurih itu enak. Nah, Gurih, gurih itu pedes gitu. betul, gurih itu kan kadar garamnya tinggi. Iya. Ya, dengan kadar garam yang ini ditambah dengan karbohidrat dan seterusnya, hasil akhirnya itu nanti akan kurang baik. Jadi kurangi, utamanya adalah untuk jantung kita. Iya, benar-benar. Ya, teman-teman. Jadi semuanya udah kita jawab nih, Bu. Semua pertanyaan dari 4 tadi. Berarti Bu Neni, kesimpulan dari perbincangan kita ini adalah kita tuh harus bisa nerapin 4 tadi, Bu ya. Pola tadi tuh sama gak kakan pola tadi dengan cara konsisten. Pelan-pelan gak apa-apa ya, Bu. Nggak Tapi apa-apa. konsistennya harus
ditingkatkan lagi, Betul. teman-teman. Boleh begadang, tapi nggak boleh berlebihan. Maksudnya ya secukupnya aja gitu ya, Bu Iya, ya. mungkin seminggu sekali aja, Iya, dan itu malam mungkin minggu urgent ya, Bu ya. ya. Nah itu posisinya urgent, nggak Iya. selalu. Itu, dan tentunya pola makannya juga teman-teman kita harus dijaga, dan nggak cuma pola makan ya, pola pikir, pola hidup, dan semuanya itu juga berpengaruh pada kesehatan kita ya, Bu. Betul. Karena kita selama ini cuma ya wes lah makan kue baik gitu, tapi lingkungannya yang toksik. Nah itu kan masih kurang sempurna gitu, Bu ya. Seperti itu. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Neni yang sudah bersedia Sama-sama, menjadi Mbak Alisa. Iya, yang sudah bersedia menjadi narasumber kita ya, Bu. Semoga informasi yang telah kita berikan kepada Madanians dan semua yang menyaksikan ini bisa bermanfaat dan menjadi motivasi untuk hidup yang lebih sehat lagi. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah gitu, sampai jumpa semuanya. Dadah. Tunggu di episode selanjutnya ya. Dadah.